Yang terdengar suara suami saya di sana kepanikan. Ada suara perempuan yang teriak-teriak, keributan seperti terancam. Kehilapan itu juga tidak akan pernah mengganggu penilaian saya terhadap beliau. Ya. Yang saya hargai, saya harus hormati. Akhirnya beliau mundurkan diri dari DPR karena apa? Ini perkara udah aib buat dia. Kok kenapa dituduhkan KDRT? Sebenarnya yang menjadi korban adalah suami saya. Bisa aja bang dia mukulin diri sendiri. Karena memang bengis, keji. Dia konsep unsur pemerasan. Karena tujuannya adalah meminta suami saya kembali. Suami saya tidak menginginkan hal tersebut. Tiba-tiba dia lapor KDRT. Bicara jujur. Dan tidak melakukan fitnah. Demi Allah, demi Rasul. 3, 2, 1, close the horde. Ya. Oke, kembali lagi bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama, sarjana ilmu politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Sekaligus saya juga mau minta doa restu, sekaligus caleg DPR RI dari Partai PAN, Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Sekarang kita mau ngomongin, ini berhubungan dengan anggota DPR juga nih, tapi justru ini ada klarifikasinya. Jadi ingat berita dulu ada nih, injak istri kedua yang hamil hingga pendarahan. Bukhari Yusuf dari PKS dilaporkan ke MKD. Ada lagi nih beritanya. Istri Siri laporkan KDRT politikus PKS Bukhari Yusuf. Katanya ditampar, dicekik, dan diinjak saat hamil. Oke, tapi ada lagi beritanya. Diduga KDRT terhadap istri kedua, Bukhari Yusuf mundur dari PKS. Oke, nah, istri ex-legislator PKS alami tekanan psikis akibat KDRT. Nah, sekarang, ya, di sini sudah ada istrinya dari Bapak Bukhari Yusuf. Istri sah. Tapi ini istri sahnya. Ya. Istri sahnya ya. Istri Kalau sah. yang itu berarti Istri Siri istri sirinya yang sudah diceraikan. sudah diceraikan. Iya. Oke. Dan sekarang istri Siri itu sudah melaporkan Pak Bukhari ke kepolisian ya? Ke kepolisian. Karena dugaan KDRT. Dugaan beritanya tulisannya KDRT semua, Bang. Oke. Nah, sebetulnya gimana nih? Mau dari Pak Bukhari dulu, Pak Berto dulu sebagai kuasa hukum, Pak Prayitno, dan ini ada Ibu Evi, dan Ibu Ita ini adalah istrinya ya? Istrinya, Bang. Oke. Ya. Siapa yang mau bicara dulu? Jadi waktu itu kejadiannya adalah saya sedang sholat di masjid. Iya. Saya sedang sholat di masjid. Lalu kemudian suami nelpon. Saya dapat telepon dari suami. Ya, kami punya inisial sebutan sayang ya. Seperti itu. Ya, saya langsung mengangkat karena senang dong kita dapat telepon dari suami. Gitu. Iya. Ketika saya angkat, yang terdengar suara suami saya di sana adalah kepanikan. Oke. Kepanikan, ada suara perempuan yang teriak-teriak, menuduh-nuduh suami saya, menjelek-jelekan suami saya, dan intinya suara di telepon itu adalah keributan. Itu artinya suami saya seperti terancam kondisinya. Itu yang nelfon suami berarti ya? Suami nelfon saya, Iya. nelfon suami saya, dan memberitahukan kondisi beliau, gitu, kondisi beliau. Dia minta untuk kemudian si perempuan yang bernama bicara kepada saya, gitu. Oke. Tapi dia tetap teriak-teriak sehingga pada saat itu saya tidak bisa, apapun yang saya lakukan saya hanya minta sama Tuhan. Iya. Saya cuma minta sama Allah karena saya menganggap posisi suami saya terancam dan bahaya. Iya. Saya berdoa minta tolong untuk diselamatkan suami saya. Sampai pada akhirnya karena saya di ruang masjid ya Mas Uya, gitu ya. Dan tidak mungkin itu terdengar dengan orang lain. Saya matikan telepon. Saya melanjutkan untuk berdoa. Saya sendiri di situ memang karena imaman sudah selesai. Gak lama kemudian saat saya lagi berdoa dan minta tolong sama Allah,
tiba-tiba ada telepon nomor lain. Nomor lain saya diam kan. Tapi kemudian WA masuk, katakan bahwa ibu ini ayah pakai nomor supir. Akhirnya saya telepon dan beliau sampaikan bahwa telepon ayah dirampas. Telepon ayah dirampas, ayah tidak bisa komunikasi. Dari situ saya cuman akhirnya, kemudian beliau seperti terburu-buru, cuman ibu kalau ada apa-apa kontak nomor ini. Ya, pastinya saya sambil menenangkan perasaan saya ya, Mas Uya. Saya cuma WA dengan Pak Supir, saya minta tolong jaga suami saya dan kabari saya di mana dia, di mana keberadaannya gitu, Mas Uya. Ya dari situ intinya saya sampaikan ke anak-anak juga kondisi ayahnya seperti apa. Saya pulang, kita langsung mencoba men-tracking handphone suami gitu di mana posisinya. Tapi sambil terus memonitor dengan supir gitu ya. Sempat suami saya minta anak saya telepon. Lalu ke ayahnya bagaimana keadaannya. Sampai saya bilang, kalau ayah tidak pulang, tolong cari posisi rumah di sini dikasih clue-nya lah. Gitu. Clue-nya. Dan dimatikan lagi. Sampai akhirnya malam tidak ada kabar dari beliau gitu ya, dan saya juga masih monitor, kemudian dikasih tahu bahwa supir bilang pulang, bapak pulang bu gitu kan, gitu. Kami nggak kemana pak, saya bilang gitu kan, ke arah Depok, tapi saya juga tidak tahu persis alamatnya bu, dia bilang gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya malam itu memutuskan dengan anak-anak gitu ya untuk mencari beliau. Jadi dari situ intinya kami bisa menyelamatkan beliau. Saya bisa menyelamatkan beliau dan kami pulang, dan disitulah saya baru diceritakan oleh suami saya. Cerita suami? Iya. Apa inti ceritanya Pak pada saat itu pas ketemu itu? Menceritakan bahwa beliau sudah terjerat dengan perempuan yang bernama ini, gitu ya, sampai pada akhirnya menikah siri. Saya hanya mendengar apa yang beliau sampaikan kepada saya karena saya percaya suami saya, gitu. Saya percaya suami saya. Saya menikah dengan beliau mau 30 tahun, Mas Uya. Dan semua keadaan kami baik-baik saja. Tidak ada yang kemudian seperti yang diberitakan. Jadi seperti yang Mas Roberto sampaikan, bahwa saya kesini adalah untuk membantah semua tuduhan, semua perkataan, semua omongan yang dia sebutkan di media tersebut. Kan dia bilang katanya Ibu Rosita ini ikut menyaksikan di depan anak-anaknya juga. Dan intinya sudah berapa lama suami ibu menikah dengan perempuan itu? Kalau yang saya tahu cuman 4 bulan ya. 4 bulan. Kenal di mana katanya? Mengakunya dia sebagai konstituen. Sebagai konstituen? Iya. Oh, di dapilnya? Tidak, konstituen yang membutuhkan pertolongan dari Komisi 8. Jadi membutuhkan pertolongan Komisi 8, kenal di situ. Nah, terus pekerjaan wanita ini? Aduh, saya nggak tahu ya, Mas. Nggak tahu ya? Saya tidak tahu. Dan kalau boleh saya lanjutkan, Mas. Boleh. Saya boleh lanjutkan cerita ini. Intinya adalah ketika saya sudah juga mendengar keadaan suami saya, karena saat itu adalah saya ingin tahu keadaan suami saya apakah baik-baik saja atau tidak gitu ya. Dan memang pada saat kami menjemput di sana pun keadaan beliau
ya seperti tidak bisa kami hubungi dan segala macamnya Iya, ya. pasti panik lah, Saya Ibu. mengotot, Iya. pasti saya Iya, panik iya. gitu ya. Dan alhamdulillah pada saat di sana tuh kami juga tidak melakukan hal-hal yang seperti dia tuduhkan. Kami menjemput dengan kami berkoordinasi dengan satpam yang ada di sana untuk kemudian membantu kami untuk menjemput beliau gitu kan ya, seperti itu. Ya, dan kemudian beliau ceritakan ke saya dengan hanya memperlihatkan chat perempuan ini, lalu kemudian memperdengarkan cara bicaranya, sebagainya. Di situ saya sebagai istri tidak terima, maksudnya, karena 29 tahun lebih saya menikah dengan beliau, saya tidak pernah menghinakan suami saya. Oke, di chat itu dan perkataan itu adalah isinya? Mungkin kalau bahasa perempuan Iya. saya, itu bukan bahasa perempuan terhormat. Iya. Maksudnya, Iya. Lanjut, jadi, Bu. Iya. kami bukan anak kecil lagi yang bisa dibohongi, maksudnya kan, seperti itu. Dan anak saya juga sangat tahu bagaimana ayahnya. Saya sangat tahu bagaimana suami saya. Tapi ketika kemudian dia diperlakukan oleh seorang perempuan yang kemudian dengan keadaan terpaksa beliau menikahinya, lalu diperlakukan seperti itu, saya tidak terima. Oke, keadaan Gitu, ya. terpaksa beliau menikahinya. Kenapa katanya? Terpaksa Kenapa? menikahinya tuh? Ya nanti mungkin bisa tanya dengan Bapak ya lebih persisnya ya, Oke, karena oke. saya Iya. tidak bisa menceritakan itu. Tapi prinsip saya di sini hadir, Mas Uya, Iya. adalah untuk menyampaikan bantahan saya Oke. terhadap apa yang dia tuduhkan. Iya. Di samping itu juga, kalau kemudian saya tahu dia dapat perlindungan dari LPSK, Perempuan ini Iya. dapat perlindungan dari LPSK. Iya. Oke. dia bicara ke Komnas Perempuan, Iya. lalu saya sebagai istri sah Iya. suami saya, dan mungkin saya adalah dan anak-anak adalah korban yang sebenarnya, Mas. Iya. Tapi saya tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Sudah coba ke Komnas Perempuan dan ke LPSK juga? Sudah, tapi belum ada respon sama sekali, Bang. Oke. Beliau sudah bersurat sendiri ke Komnas HAM untuk menjelaskan duduk perkaranya. Sampai hari ini nggak pernah dipanggil. Ke Nggak Komnas pernah. HAM ya? Iya, Komnas Perempuan. Komnas Perempuan, Komnas iya, Perempuan, iya. Bang. Iya. Gitu. Sama sekali nggak pernah diklarifikasi. Makanya juga kami berpikir, waduh ini ada apa gitu. Sespesial itukah si ini gitu, sampai bisa mendapat perlakuan yang sangat-sangat khusus gitu. Sementara tuduhan dia tentang KDRT itu belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Oke. Kita ngomong dan nanya nih. Iya. Berarti kan Bapak akhirnya cerita nggak? Kok kenapa dituduhkan KDRT? Sebetulnya yang terjadi apa katanya? Sebenarnya itu pun juga tidak ada yang terjadi seperti itu, Mas. Iya. Ya, saya kenal sekali suami saya. Saya tahu dia tidak akan pernah berbuat hal yang seperti dituduhkan. Karena kami sudah menjalankan pernikahan ini 30 tahun. Aman, Bu. Dinamika rumah tangga itu biasa kan ya, Mas? Iya. Dan sampai hari ini saya mempertahankan rumah tangga saya. Suami saya adalah suami yang baik dan ayah yang baik buat anak-anak saya. Jadi buat saya, tuduhan perempuan ini terhadap suami saya itu adalah bohong. Kalau yang saya tahu dari cerita suami saya, Nah, ini yang penting. Maaf. sebenarnya yang menjadi korban adalah suami saya. Gimana emang katanya? Karena suami saya selama ini berusaha mempertahankan diri untuk tidak membuat perempuan ini menjadi berang. Iya. Karena kalau yang saya baca dan saya dengar, perempuan ini memang bengis, keji. Bengis keji seperti apa? Menghinakan suami saya, menuduh suami saya bohong, mengata-ngatai suami saya. Banyak kehinaan yang sudah disebutkan kepada suami saya, Mas. Oke. Nah,
awal keributannya sebetulnya suami cerita nggak sih? Sampai ribut besar itu pada saat kejadian hari itu apa gitu? Intinya kalau cerita suami saya, cocok 2 pekan pasca pernikahan itu, beliau sama sekali tidak pernah merasa diperlakukan dengan sewajarnya. Iya. Yang ada adalah keributan, tuduhan yang kemudian tidak membuat beliau nyaman. Oke. Itu yang diceritakan. Dan saya mempercayai hal tersebut, gitu ya. Saya mempercayai hal tersebut. Dan saya juga tidak apa namanya, tidak merasa itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh suami saya. Oke. Suami saya justru yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari seorang perempuan yang mengaku istri sirinya. Oke. Untuk melaporkan KDRT ke polisi kan pasti perlu visum. Itu Bang. Perlu visum. Dan polisi memberikan rekomendasi dan juga surat rujukan untuk melakukan visum di rumah sakit yang ditunjuk atau direkomendasikan kan? Iya. Oke. Nah, gimana ini? Uniknya gini Bang. Aku terima kasih nih Abang. Ini lama-lama udah jadi pengacara ini Bang Uya ini ya. Oh iyalah, udah benar-benar kritis. Saya pengacara, beberapa puluh pengacara yang mampir ke tempat saya. Maksud saya nggak pinter-pinter ya. Udah lebih jago dari pengacara yang belum ada ijazahnya itu kan. Oke, ya. Oh itu udah pasti kalau itu. Ya. Jadi, ya. jadi gini Bang, LP itu dibuat bulan November. Seminggu sebelum LP itulah yang diceritakan oleh Ibu Rosita yang mereka berantem. Handphonenya si bapak katanya direbut, sampai si bapak WA telepon lewat supirnya si ibu. Iya. Nah, setelah itu barulah dibikin LP sama dia. Ada hal yang menarik Bang di sini. Dia bikin LP tentang KDRT. Sementara klasifikasi KDRT itu Bang, orang harus menikah resmi. Baru disebut suami istri, baru bisa dikatakan KDRT Bang. Oke. Kalau istri siri seharusnya itu kan penganiayaan. Penganiayaan, iya benar. 351, 352, 353, kan gitu kan Bang ya. Iya. Nah ternyata sekarang baru bergulir dari polisi di Mabes mengatakan ini penganiayaan. Oke. Karena Berubah 352 berubah, beda dengan di berita. Kami pun akan mengantongkan hal ini Bang. Ini sebagai hak kami juga, nanti bisa aja dia memberikan berita hoax kan gitu kan Bang ya. Tapi itu kami lihat nanti lah Bang. Nah cerita Abang itu pas kalau Bang Uya bilang gitu. Dia bikin LP di Polrestabes Bandung November 2002 Bang. Kemudian dia visumnya di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Oke. Antara Bandung dan Jakarta ini kurang lebih 3 jam sampai 3 jam setengah Bang. Kan menjadi pertanyaan buat kita, ini tenggang waktu 3 jam setengah ini ngapain dia? Bisa aja Bang dia mukulin diri sendiri Bang. Boleh dong kita berpikir begitu. Iya. Namanya laporan itu seharusnya saya melaporkan KDRT ya kan. Pada saat saya melaporkan KDRT ada ini kan polisi biasanya langsung merekomendasikan rumah sakit terdekat. Jadi seolah-olah di Bandung nggak ada rumah sakit gitu loh. Sampai harus ke Kramat Jati. Tinggalnya di mana perempuan ini? Katanya di Depok. Oke. Iya. Katanya dia bilang gitu. Makanya Mabes Polri ambil perkara itu ke Mabes karena dia ngomong kejadiannya ada di Bandung, ada di Depok, sama di mana satu lagi Bang? Sama di Jakarta. Oke. Makanya ditarik sama Mabes Polri. Ini kan sudah rancu nih Bang, antara laporan penganiayaan dia dengan visum yang dia lakukan. Ini bukan hal yang lazim. Biasanya kan didampingin. Saya berapa kali itu ada kasus 170 pengeroyokan. Ada kasus KDRT pun, pada saat dilaporkan ke polisi, polisi piket akan rekomendasikan ke penyidik piket. Penyidik piket biasanya akan kasih surat pengantar. Ditemenin kadang-kadang ke rumah sakit, tolong ini divisum. Itu langsung ditindak biasanya Bang. Langsung ditindak, namanya berbentuk kekerasan fisik. Ini perkara di Polrestabes Bandung, mandek. Dari November sampai terakhir di bulan Mei. 6 bulan. 6 bulan. Karena apa? Saya yakin penyidik yang di Bandung itu profesional. Dia tidak melihat ada perkara pidana di sini. Gitu. Apa katanya Polrestabes Bandung? Polrestabes Bandung lidik. Dia mencari alat bukti yang lain. Memang nggak ketemu. Bahkan Bang, saking kooperatifnya, Ibu Rosita, Pak Buhori datang ke Polres Bandung. Diperiksa. Tanpa dipanggil Bang. Datang aja.
Iya. Ya udah silakan diperiksa, diliatin itu bukti-buktinya semuanya. Nggak ada, Bang. Gitu loh. Oke. Nah, karena ini rame beritanya, ramenya di mana? Dia satu dilindungi oleh LPSK, yang kedua dia melaporkan ini ke MKD, Majelis Kehormatan Dewan. Iya. karena beliau adalah anggota DPR. Nah, akhirnya beliau mundurkan diri karena apa? Ini perkara udah aib buat dia. Iya. Gitu loh. Ya udahlah, saya akan selesaikan dulu sampai perkara ini. Mundur dari DPR apa mundur dari PKS? Mundur dari DPR dan Dari? juga dari DPR. PKS sebagai jabatan struktural. Oh, sebagai jabatan struktural mundur. Ya, tapi kalau untuk anggota dia masih anggota biasa aja Iya, iya, sekarang, iya, Bang. iya. Apa sih anggota jabatan strukturalnya? Kalau itu saya belum tahu, Bu. Bapak. Beliau, apa namanya, ketua Litbang. Ketua Nikbang. Nah, Ini penelitian mundur dan permintaan pengembangan. partai apa personal sendiri? Dari dia sendirilah karena Oke, kan oke. Inisiatif sendiri. iya. Jadi yang concernnya saya karena Iya. kita adalah kuasa hukumnya Ibu Rosita, segera kami membuat laporan polisi pada waktu itu, Bang, karena apa? Dia ngomong kalau dia itu dilakukan KDRT, kemudian yang kedua dianiaya di depan Anak dan istri. anak dan istri. Bahkan ada lagi suatu portal berita bilang istri dan anak ikut nampar. Itu si perempuan. Iya. Bagaimana caranya, Bang, bisa ditampar? Ketemu muka aja nggak pernah. Sampai sekarang belum pernah ketemu muka. Tuh. Oke. Mengatakan juga hamil, lalu keguguran, Iya. semua jejak medis itu tidak ada. Nggak ada. Oke, wanita ini bilang waktu itu dia dalam keadaan hamil. Dalam ketika keadaan DRT. hamil Dia 9 bulan ya? diinjak Berapa oleh- bulan? 6 bulan berapa tuh? Iya. Jejak lalu keguguran, Iya. tapi jejaknya semua Nggak tidak. ada. Harus ada dong kalau di rumah sakit harus ada Nah. datanya. Pada Iya. saat laporan pun dia tidak mengantongi jejak medis untuk sebagai alat bukti bahwa dia menyatakan hamil. Iya. Oke, atau at least kalau keguguran kan harus ke rumah sakit dong. Iya. Betul. betul. Nah, kami tertariknya, Bang, bukan dari segi apanya, Bang, ya. Kami dari segi keadilannya, Bang. Iya. Kok LPSK bisa melindungi dia? Katanya dia sudah sebagai korban yang dilindungin, sementara belum dinyatakan dia sebagai korban. Pak Bukhari juga belum tersangka, masih lidik sampai sekarang. Saya yakin polisi juga profesional, dia akan cari itu alat buktinya. Bahkan kalau perlu pun kami pun akan datang dengan sendirinya. Sekarang ditangani Mabes. Sekarang di tangan di Mabes unit PPA. PPA, oke. Ya, iya, iya. perempuan dan perlindungan anak. Gitu. Satu, Bang, yang menarik Iya, ini, iya, iya. kenapa kami sampaikan bahwa keluarga Iya. Bukhari Yusuf ini beserta ibu dan Iya. sebagai klien saya itu adalah korban. Iya. Entah motifnya apa ini, Ya perempuan inilah. perempuan inilah gitu kan. Iya. Motifnya entah apa, hanya memang kalau kita selidiki dan perhatikan, ini mungkin ada unsur yang memang dia konsep, unsur pemerasan, karena ternyata ada informasi di luar daerah, Pak Bukhari ini ternyata korban kedua. Maksudnya? Pejabat korban kedua. Dari orang yang sama. Ada pejabat yang lain pernah juga Pejabat diperlakukan seperti pertamanya itu, Bang. Ada buktinya tidak? Lagi kami kumpulkan, Sedang Bang. Kami kumpulkan. Tapi orang Dan itu sudah bersuara ke kita. Iya. Sudah bersuara dan akan membuat laporan pula. Nah, ini yang Diperas apa dia apa? sama. Kita duga, jadi gini, Bang, Iya. dia nikah siri. Motifnya nikah siri. Ya udah, Bang. Dasarnya. 80 juta lah, 100 juta lah buat listrik, buat makan, buat ini. Itu. Sesuatu yang nggak wajar, Bang. Gitu loh. Nah, Sesuatu entah yang nggak ini wajar. nanti akan muncul lagi juga korban-korban selanjutnya. Apakah betul Pak Bukhari ini korban yang kedua atau mungkin korban yang kesekian? Intinya ada satu korban yang memang sudah mengalami sama seperti Iya. Pak Bukhari. Oke, Dan ini sudah menarik. komunikasi sama kami. Ini menarik. Tapi kalau saya boleh, Ibu berhak menjawab atau tidak menjawab juga terserah. Ibu sempat bertanya nggak? Ini karena ini berhubungan dengan info tadi. Iya. Kenapa Pak Bukhari akhirnya terpikat dengan wanita ini? Iya. Apa sih? Kalau cerita dari beliau adalah saat itu prinsip awalnya adalah beliau menolong perempuan ini, di Malaysia ini, karena dia datang mencari tahu nomor kontak suami saya yang katanya mendapatkan informasi dari Bareskrim atau BIN, Iya, tidak tahu iya. itu bahwa beliau suami saya anggota yang suka menolong, mudah dimintai tolong, Iya. seperti itu. Dan dari cerita suami saya adalah dia berusaha untuk ketemu Dengan orang ini? dengan Dengan perempuan Pak ini Bukhari. ketemu Iya, dengan iya. suami saya. Suami saya biasanya selalu didampingi staf. Iya.
Ya saya selalu didampingi dengan tidak pernah sendiri. Tapi dengan segala macam cara sampai terakhir dia mengaku sebagai murid, sebagai mantan murid dari kampus tempat Pak Buhari mengajar. Lalu mengaku hafizoh, mengaku sudah dijadikan korban kekerasan seksual dari yang tadi itu, dari pejabat Kemenak itu, pejabat Kemenak itu, sehingga suami saya simpatilah untuk kemudian membantu, karena saya juga tahu itulah tugas beliau sebagai anggota dewan. Sedari itu perempuan ini terus melakukan pendekatan yang terus menerus menurut suami saya, gitu ya, karena sudah sudah dibantu betul oleh suami saya, sudah dibantu betul untuk menjalankan tugasnya sebagai Komisi 8. Sebagai Komisi 8. Komisi 8 itu kan haji, sosial, anak juga, dengan perempuan juga, gitu kan, gitu. Nah terus dia dari situlah kemudian sampai pada akhirnya, sebagaimana dia juga tuduhkan kepada suami saya, gitu ya, bahwa tuduhan-tuduhan menzinai dan segala macam, yang seperti ditulis dalam rilis itu, sebagai bentuk bukan tanggung jawab, tapi suami saya tidak mengiyakan apa yang dituduhkan oleh dia, kan, gitu ya. Dan pada saat itu juga ada ancaman-ancaman yang membuat suami saya harus ibaratnya pasang badan lah, gitu, Mas Uya, ya, karena dia sudah apa, Bu? Sudah mengganggu stabilitas partai juga. Ya pasti. Ya. Karena ancaman-ancamannya selalu seperti itu, Pak. Nah, ini ancaman yang menarik. Apa saja ancamannya? Ya, jadi gini, Bang. Kami lagi telusuri juga. Ini memang perempuan ini, aduh, ngeri-ngeri sedap juga kawan ini, Bang, gitu loh. Dia itu, kami menduga menyadap handphonenya Pak Buhari. Dicarinya itu kontak-kontak orang-orang PKS. Di WA-nya semua. Ini kurang lebih itu saya ini istrinya Pak Buhari. Itu Pak Buhari orangnya nggak bener, memperlakukan saya semena-mena segala macam. Malulah beliau, Bang. Sampai ke pimpinan PKS pun juga dikirimkan itu pesannya. Itu info yang saya terima ya, Bang, ya. Dari itu. Inilah yang bikin Pak Buhari, aduh, ini gimana ya? Akhirnya dia mengundurkan diri, Bang, mau diselesaikan. Pak Buhari pun juga ngomong ke pimpinan partai. Ya udah deh, Pak, saya selesaikan dulu ini permasalahannya. Nah, itu kan tindakan pidana, Bang. Dengan dia mengkloning handphonenya Bapak. Lalu kemudian awalnya dirampas itu handphonenya. Gitu. Dia ngomong, dijelekin kemana-mana. Nah, disitulah, Bang, yang bikin keluarga ini benar-benar merasa teraniaya, harkat martabatnya diinjak-injak, malunya bukan main. Nah, sembari kami mengumpulkan alat bukti yang ada ini, Bang, yang secara nyata kami sudah laporkan sekarang adalah pasal 220 KUH pidana dan 310 311. Ibu Rosita ini selaku klien kami tentang laporan palsu yang dia buat. Gitu, Bang. Laporan palsunya apa? Dia ngomong kalau dia dianiaya, disaksikan oleh anak dan istri. Bahkan istri dan anak kita ikut nampar, injak-injak dan lain sebagainya. Itu yang sama sekali faktanya tidak pernah ada. Karena apa? Nggak pernah kenal mereka, Bang. Nah, saya yakin itu penyidik di Mabes Polri juga sampai sekarang nggak bisa itu, Bang, lanjut. Menurut saya ya, dengan alat bukti yang sudah dia sudah dia serahkan, di-compare dengan keterangan dari ibu, di-compare juga dengan keterangan dari bapak dan saksi yang lain. Bahkan dia ngomong waktu nikah siri disetujui oleh ibu dan anak-anak. Waktu mereka nikah disaksikan. Waktu mereka nikah siri. Kata si dia berstatement di mana? Di statementnya waktu pas pengacaranya melaporkan di MKD, disaksikan. Penghulunya di Bogor, itu juga lagi diminta keterangan, Bang, sama Mabes Polri. Bagaimana caranya? Ketemu muka nggak pernah. Oke, ini menarik nih. Nah, gitu, Bang. Justru saya lebih menarik tadi ada chat dan juga rekaman suara. Biar kita bisa menganalisa ada itu apa. Tebal banget, Pak. Tebal banget hasil chat atau mungkin apa contoh-contohnya saja. Ya, nanti saya kasih ke Abang aja kali ya. Mungkin maksudnya yang ada di situ kurang lebih apa aja ya? Contohnya yang
Kalau paling frontal, paling frontal. Iya, Gimana, Bu? boleh. Jadi saya coba lanjutkan yang tadi pertanyaan Mas Yuya sampai kemudian suami saya menikahi. Iya benar. Apa yang membuat akhirnya menikah? Ya pada artinya kondisi itu membuat beliau tidak punya pilihan lain, Mas Yuya. Karena tadi saya bilang dia sudah dalam kondisi yang sudah mengacak-ngacak apa saja yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan terhadap suami saya. Dan akhirnya beliau menikahi dengan harapan perempuan ini berubah. Perempuan ini lebih baik, ingin ditolong. Ya kalau beliau mengakuinya karena dia hafizoh, jadi beliau ingin menolong ke hafal Quran. Hafal Quran. Iya. Intinya di luar dari semua itu, saya menyatakan kita semua manusia biasa kan Mas Yuya, termasuk suami saya. Yang intinya kehilapan itu juga tidak akan pernah mengganggu penilaian saya terhadap beliau. Dia tetap suami saya, tetap ayah dari anak-anak saya. Yang saya harus hargai, saya harus hormati. Dan saya harus menjaga keutuhan rumah tangga saya. Jadi pada saat kayak itu saya menganggap sebagai kekhilafan, dan kekhilafan yang sudah beliau lakukan terhadap saya dan beliau akui dengan dan beliau sepenuhnya. mengakui Dan pada gilirannya saya harus menyelamatkan beliau, itu tujuan saya. Yang pada giliran saya mendapatkan satu skenario Allah, beliau bisa lepas itu. Bahkan ketika kemudian beliau menceraikan dengan kesadaran penuh bahwa beliau tidak ingin lagi merasa tersiksa dan disiksa. Dan ketika dia ngotot untuk minta islah, dan kalau dia tidak dikembalikan atau dia tidak mau diceraikan, dia akan melakukan banyak hal yang sebagaimana dia lakukan sampai hari ini. Itulah ancaman, salah satu ancaman. Jadi kejadian suami mau menceraikan itu sebelum kejadian ribut-ribut ini? Sesudah. Nggak mau niat menceraikan? Oh, sudah lama. Sudah lama, jadi? Karena beliau hanya merasakan sebuah kondisi normal-normal itu hanya 2 pekan menurut beliau. Dan diceraikannya setelah kejadian ini? Sebelum. Oh, jadi waktu kejadian ribut-ribut itu sudah posisi cerai apa belum? Oh, belum. Tapi karena kan sudah kemudian kondisi dirampas, beliau tidak bisa dia juga tidak menghubungi, tapi kemudian melakukan manuver-manuver pengaduan kepada partai. Dan sudah minta dia diislahkan oleh partai gitu ya. Tapi karena tujuannya adalah meminta suami saya kembali, suami saya tidak menginginkan hal tersebut. Dan suami saya karena memang itu pernikahan siri, beliau ceraikan. Selesai diceraikan, ya sudah. Itu yang dia lakukan kemudian. Ini ada satu pertanyaan yang menarik nih. Dia kan dibilang di KDRT. Nah, dia minta islah tuh setelah dia mengaku di KDRT apa sebelum? KDRT-nya tidak pernah. Sesudah. Enggak, maksudnya dia kan menuduh KDRT nih. Iya kan? Nah, habis itu dia kan mau diceraikan, tapi dia minta islah tuh berarti kan istilahnya mediasi ya? Nggak mau diceraikan berarti. Nah, pertanyaannya adalah dia melakukan mediasi tadi atau islah tadi setelah kejadian yang dia menuduh KDRT pas sebelum? Sesudah. Artinya, kalau saya logikanya kan, kalau di KDRT kenapa dia itulah Bang, minta balikan. Nah ini, Abang udah bisa analisa. Kalau saya kan secara umum ketemu orang dengan punya permasalahan rumah tangga, pacaran, jadi kan logika saya kan bermain gitu. Lalu kalau dia ngomong seperti itu, kenapa nggak islahnya? Dia berharap islahnya terjadi nih kan Bang ya, sesuai dengan yang dia mau. Tiba-tiba pas nggak mau, dia lapor KDRT, kan begitu kan ya? Lalu kemudian visumnya 3,5 jam kemudian, katakanlah gitu. Nah, menjadi pertanyaan di mana KDRT-nya?
Oke, ya. Iya kan? Tapi saya juga tidak bisa memutuskan bahwa Iya. terjadi tidak terjadi karena kan saya harus netral. Pandangan Iya. umum secara hukum, Iya, Bang. iya, Bahkan iya, saya iya. juga tidak mau menggurui penyidik juga, Iya, Bang. iya. Dari logika itu aja sebenarnya udah terjawab. Nah, saya yakin, Bang, kenapa di Polrestabes Bandung itu sampai dilimpahkan ke Mabes nggak jalan? Ya karena memang mereka nggak ketemu alat bukti yang cukup untuk ini naik ke penyidikan, gitu. Oke. Tadi ada teriakan-teriakan dari kan Ibu sempat bilang bahwa Iya. suatu hal yang tidak pantas dilakukan seorang wanita. Kalimat-kalimat apa sih yang paling frontal? Nah, kalau ada kasar kita akan sensor. Jadi Iya. apa Kita akan namanya? sensor. Apa namanya? Dia nyebutkan, saya ada satu rekaman yang di Iya. saat itu sebenarnya pada akhirnya beliau lakukan itu ketika telepon, akhirnya kami semua disuruh mendengarkan. Oke, oke. Ya. Jadi kalau di situ suami saya tidak nelpon atau suami saya mau mematikan teleponnya karena ada pekerjaan dan lain, karena apa ya, ketidaknormalan buat saya adalah dia kalau nelpon itu bisa 2 jam. Oke. Jadi kalau mau dimatikan tuh dia apa namanya, kamu sudah bohong, kamu bohongin saya, apa sih yang ada di otak lu tuh, apa sih gitu, seperti itu. Kemudian menuduh suami saya korupsi, menuduh suami saya makan harta, menuduh saya perempuan tua, nenek-nenek yang cuman mengeruk harta dunia, dan anak-anak saya semua dituduh sebagai anak-anak yang namanya kurang ajar, sebagaimana. Kurang ajar kenapa? Saya nggak tahu, Pak. So, ya itulah yang dia sebutkan selalu di situ. Karena Disebutkannya dia ya kurang ajar, yang tidak yang apa namanya tidak begitu perintah orang tua atau apa, sih tidak mengerti juga dia berkata seperti dia itu. ngomong saat lagi di telepon berarti. Kenapa? Iya, lagi telepon, suami saya speaker gitu Ya. ya. Gitu. Oh, dia telepon live langsung Ibu dengar di situ ya? Iya, Bukan rekaman ya? Iya, iya, iya. bukan. Jadi suami saya untuk memberitahukan seperti apa Oh, jadi karakter transparan nih kalau ini. perlu dengar sendiri gitu. Iya, itulah terbukanya Jadi, Bapak oke, jadi kepada tidak Ibu. ada yang ditutup-tutupin. Tidak ada yang Iya. ditutupin. Waktu dia telepon itu Ibu semua diem tuh ya, nggak ngomong ya? Iya. Biar dia nggak tahu didengerin kan? Iya. Oke, ini cerdas. Dan ya. apa namanya, tulisan-tulisannya, chatnya gitu ya, karena ya semuanya menunjukkan kebencian kepada saya dan anak-anak saya. Anak-anak. Nggak boleh dong, kan Ibu istri sahnya. Nah, itu dia. Dia pengen ini, Bang. Valentino Rossi, dia pengen jadi nomor 1. Memposisikan dia bahwa dia itu lebih spesial gitu. Ada nggak yang boleh kita dengar? Bahkan ada satu di mana ketika Baba sedang tugas di Semarang, Iya. lalu anak saya memposting foto kami yang tidak ada ayahnya di Semarang juga. Itu dia nelpon suami saya, dan suami saya juga pada saat itu saya diminta untuk mendengarkan. Dia tuduh anak-anak saya. Bilang apa? Ya, dia tuduh anak-anak saya kenapa kamu izinin anak-anak ke Semarang? Saya udah bilang saya tidak boleh lah, begitulah kurang lebih intinya. Jadi Nah, seolah-olah buat saya lah, saya istrinya mau ke suami saya, anak-anak saya mau ke ayahnya. Kenapa dia harus marah-marah? Kenapa dia harus seperti? Jadi artinya saya juga ini gambaran perempuan ini maunya apa, menguasai suami saya 100%. Dan bahkan dia menganggap dirinya adalah remote control untuk suami saya. Oke. Seperti itu. Dia bilang, Iya, ada di chat. apa katanya? Di chat itu bahwa dia tahu dari A sampai itu yang dari hasil cloningan handphone. Karena dia bisa memantau 24 jam suami saya. Bahkan kami sampai berkomunikasi pun, canggih dia, Bang. berkomunikasi pun menjadi sulit karena suami saya melindungi kami. Ngerti saya. Jadi si bapak itu ya udah biar saya aja deh yang ini. Jadi bemper. Biar Jadi jangan sampai tameng, ya. anak sama ibu ini dan keluarga yang lain ini termasuk Ikut-ikutan kakak kena. iparnya ikut kena segala macam. Oke, saya paham, Gitu. saya paham. Kalau dari Bapak, menurut Bapak tuh kira-kira Bapak ini lebih ke terpikat, terjerat, apa terjebak? Terjebak. Bapak menyadari itu aja. Ya,
Karena itu tadi yang saya tambahkan bilang. seperti yang Iya, Ibu iya, bicara iya. tadi itu ada beberapa hal cara yang memang dia lakukan untuk menjebak Bapak sehingga Bapak tidak mempunyai pilihan. Apa sih itu belum jelas tuh? Salah satunya Iya. yang Ibu bilang biasanya didampingi oleh staf, Iya. selalu meminta tanpa staf. Oh, dia meminta tanpa staf dari awal tuh. Bertemu, Satu, oke. lalu itu ada foto, entah fotonya seperti apa gitu kan, yang pokoknya membuat Bapak itu tidak ada pilihan, Iya. harus mengatakan iya. Oke, apa dua? Salah satunya itu, Pak. Salah satu itu ya. Iya. Ah, Iya, Ya, terakhir Bu. ya Surya, Iya. kehadiran kami di sini adalah kehadiran saya khususnya adalah ingin menyampaikan kebenaran. iya. Iya. Saya tidak terima apa yang dituduhkan, apalagi ini menyangkut anak-anak saya, keturunan saya Iya. yang Iya. dia masih pakai bin dan binti ayahnya. Iya. Selama ibu tahu adik ibu menikah dengan Pak Bukhori, pernah nggak ibu dengar sampai ada KDRT penganiayaan dari keluarga ribut-ribut itu yang ibu tahu dah Ya ini, gitu. ini saya makanya tadi saya shock dengar Gitu. bahwa yang dituduhkan kepada adik ipar saya dan adik saya sendiri terutama ya bahwa apa sih penganiayaan Penganiayaan. itu mereka saksikan itu satu hal yang sangat Oke, tidak oke, oke. mungkin. Itu harus dibuktikan mereka ya. Iya. Harus. Iya. Dan dia ibaratnya siapapun bisa bicara seenaknya, tetapi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diomongin. Iya. Oke, sekarang begini, Mbak Ita. Terakhir nih. Kan belum pernah ketemu sama Iya. mau ngomong apa? Pasti dia nonton. Silakan bicara. Keluarin aja apa yang Mbak ingin katakan. Sampaikan. Sampein aja, Tak. Biar lega. Saya minta kepada kamu yang bernama jujur untuk menyampaikan kebenaran bahwa tidak pernah ada perlakuan yang suami saya lakukan terhadap Anda. Dan jadilah perempuan seperti yang kamu sering sebutkan sebagai seorang yang hafal Quran, menjadi Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup kamu. Orang yang dekat dengan para kiai, orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan yang harus ditaati, bicara jujur dan tidak melakukan fitnah terhadap kami. Saya dan anak-anak saya adalah orang yang taat kepada agama. Kami menghormati suami saya. Udah, Bu. Beliau adalah suami saya, 30 tahun saya bersama dia. Ayah dan kakek dari cucu saya. Beliau adalah aset negara. Beliau bekerja sebagai anggota dewan untuk menjalankan amanah rakyat. Saya tahu persis itu. Saya selalu bersama beliau, dapur beliau berada. Dan saat ini beliau tidak bisa melakukan itu dikarenakan fitnah dan tuduhan sebeda-beda dari kamu. Sadar dengan apa yang kamu ucapkan di setiap chat. Sadar kamu sudah menggunakan Quran untuk bersumpah bahwa itu adalah bukan satu hal yang benar. Demi Allah, demi Rasul, kami bukan orang yang seperti kamu tuduhkan. Mudah-mudahan orang-orang Fatayat NU yang telah menjadikan kamu sebagai anggota NU sangat menyadari hal itu. Salah memilih Anda sebagai anggota Fatayat. Astagfirullah.
Minimal sudah mengeluarkan apa yang Unek-uneknya, Pak. iya, Iya. jangan dipendam sih. Iya. Keluarkan saja. Makasih banyak loh, Bang. Ya, dan intinya kita akan lihat bagaimana perkembangan kasusnya. Iya. Ya, tadi kan Mbak Tita sudah memberikan Iya. klarifikasinya. Ya. Oke. Dan kita sebagai media di sini, kalau misal dari pihak sana mau ada hak jawab, silakan. Iya. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Ya kan? Oke. Terima kasih banyak. Silakan kasih komentar. Semoga ini kasus bisa berjalan baik-baik saja. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati